belum punya anak dikasih keturunan soleh dan solehah. Di akhir majelis nanti kita sama berdoa kepada Allah. Tak tahu entah dari mulut yang mana doa itu dikabulkan menembus pintu-pintu langit insyaallah. Amin ya rabbal. Hadir bersama kita pada malam hari ini Bapak Asisten 3 mewakili Bapak Wali Kota. Biasanya kalau selalu mewakili ini bisa jadi wali kota. Amin. Banyak amin kan Pak. Bapak Dandim di tengah kesibukannya, padahal besok ini hari libur kan. Mestinya malam ini beliau duduk bersama anak istri di rumah, tapi hadir sudi kemari. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat beliau. Bersama kita malam ini ada salah satu dari zuriat keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan cinta kita kepada Habib membuat kita dekat dengan kakek datuk mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua panitia yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, hadir bersama kita tokoh masyarakat Kepulauan Riau, abang kami Bapak Hardi Selamat Hud PhD, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan jemputan majelis yang besar dan zimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum bini dan belum bersunat. Nanti saya sebut satu-satu, yang tak disebut sakit hati, tersinggung. Semuanya sudah kena itu insyaallah. Semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Tentu saja yang paling khusus adalah Ustadz Ramon Damora membacakan syairnya lengkap dengan sebagai bangsa Indonesia mau marwah tetap tegak, maka syaratnya mesti menjaga ukhuwah. Dulu ada kerajaan yang sangat hebat di Pulau Sulawesi, seorang sultan yang gagah perkasa namanya Sultan Hasanuddin. Bagaimana cara Belanda untuk masuk menghancurkannya? Vide id impera, adu domba. Maka dilaganya sesama anak bangsa, arung palaka. Akhirnya apa yang terjadi? Sesama anak bangsa cabik mencabik, cakar mencakar, terjadi peperangan yang luar biasa. Hancur satu kerajaan. Bagaimana dengan Pulau Jawa? Ada seorang sultan yang gagah perkasa menguasai selat Jawa, selat Sunda. Apa yang terjadi? Sultan itu bernama Sultan Ageng Tirtayasa. Lalu kemudian Belanda tidak membunuh Sultan Ageng. Dia tidak menembak, dia tidak meletuskan meriam kepada Sultan Ageng. Tapi dia tengok ini kekuasaan bisa dipecah dengan satu lagi. Siapa dia? Sultan Haji. Lalu kemudian dia adakan politik belah bambu. Bagaimana orang membelah bambu? Satu diinjak, satu diangkat ke atas. Lagi-lagi adu domba. Umat Islam tidak bisa diadu domba. Kenapa? Karena domba sudah disembelih waktu Idul Adha. Betul? Tumbang kekuasaan di Pulau Jawa. Bagaimana dengan Sumatera? Sumatera dia tidak bisa masuk. Orang Aceh tak mudah untuk diadu domba. Dia melihat payah untuk masuk menembus kerajaan yang disebut dengan Serambi Mekah, karena awal masuk Islam ke sana melalui seorang sultan bernama asli Mera Selu, sampai akhirnya dia mendapat hidayah masuk ke dalam agama Islam. Orang Aceh menggelarnya Al-Malik As-Saleh, Al-Malik Raja As-Saleh, Saleh, Al-Malikus Saleh, Raja yang saleh. Susah orang Sumatera menyebutnya Al-Malikus Saleh. Siapa dia? Malikul Saleh. Bagaimana cara mereka menembus Aceh? Dia tak dapat mengadu domba, maka dia suruh salah satu orang Belanda belajar Islam, belajar bahasa Arab, belajar Quran, belajar hadis, belajar fikih. Datang ke kota Makkah Al-Mukarramah, merubah namanya menjadi Abdul Ghafur. Untung tak Abdul Somad. Sampai di sana dia jumpai ulama-ulama Nusantara yang hebat. Dia pura-pura belajar kepada seorang ulama dari Nusantara, asli putra daerah dari Nusantara, bernama
Imam Syekh Nawawi Al-Bantani, karena berasal dari Banten, bergelar Sayyid Ulama Il-Hijaz, pemimpin ulama Makkah dan Madinah. Beliau adalah berasal dari negeri kita. Kita bangga sebagai orang Nusantara. Kita tidak level kandang, bukan jago di kampung, sampai ke kota Makkah. Lalu kemudian ada di antara putra Pulau Sumatera ini yang menjadi imam di Masjidil Haram, meninggal tahun 1916, namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Minangkabau, Bukit Tinggi nama negerinya. Pura-pura lah ini Abdul Ghafur belajar. Setelah itu dia pulang masuk ke Aceh, mengobok-obok melalui ikhtilaf agama, diadu domba antar ulama. Akhirnya pintu celah Belanda masuk ke dalam. Setelah itu dia kembali ke negerinya Amsterdam, mati sebagai orang terlaknat. Namanya kembali kepada agama yang lama, kembali kepada nama yang lama. Siapa itu Abdul Ghafur? Dia adalah Snohur Gronyi. Ingat peristiwa yang terjadi di Sulawesi, peristiwa yang terjadi di Cirebon, peristiwa yang terjadi di Aceh, sebelum ada medsos, sebelum ada Facebook, sebelum ada Twitter, sebelum ada Instagram, sebelum ada YouTube, mereka sudah bisa mengotak-atik, mencabik-cabik hati, jantung, kepala kita bisa rusak. Bagaimana dengan zaman sekarang? Mereka bisa menyebarkan pemikiran itu. Tapi bukan berarti saya mengatakan Bapak Ibu jangan lagi pakai Facebook, jangan lagi pakai YouTube. Silakan pakai YouTube, tapi YouTube yang dipakai channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Silakan pakai Facebook, tapi Facebook yang mengandung isi bukan adu domba, bukan politik belah bambu, bukan menyebarkan isu, bukan tempat bertebaran tumbuh suburnya hoax, tapi yang menebarkan dakwah rahmatan lil alamin, mencerdaskan umat. Wahai anak bangsa, dalam lubuk hatimu yang paling dalam, kalaupun kau bukan orang seagama denganku, tidak seakidah denganku, tapi tentu kita orang yang amat sangat mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai kita jatuh ke lubang yang sama dua kali. Cukup sudah 350 tahun selesai, datang episode yang kedua, lebih kejam, lebih menyakitkan, lebih mengerikan. Jepang 3,5 tahun, sampai akhirnya datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala, meledak Hiroshima dan Nagasaki. Kita pun memproklamirkan kemerdekaan. Kita tidak pernah bangga dengan meriam, kita tidak pernah bangga dengan tank. Kita bangga menyebut nama Allah dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 preambul. Apa kita katakan? Atas berkah rahmat Allah yang Maha Kuasa dan keinginan luhur bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Siap jaga NKRI? Langsung datang kamera dari atas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dengan kebersamaan kita malam ini, berkat doa orang-orang soleh, Indonesia tetap kekal abadi sampai hari kiamat insyaallah. Tidak ada yang bisa merusak Indonesia, tidak ada yang bisa mengacaukan Indonesia. Kita punya pengalaman yang luar biasa. Belanda datang, pulang kampung. Jepang datang, pulang kampung.
Saking kan takutnya Jepang itu dengan bangsa Indonesia, lari pontang-panting tinggal selop Jepang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang yang meragukan, yang mengatakan bagaimana masa depan kita ke depan, bangsa ini bangsa yang kuat, bangsa ini bangsa yang kokoh, bangsa ini bangsa yang gagah perkasa, selama mereka masih berkata la ilaha illallah Muhammadun. Dari mulai sahabat mereka mengusir Belanda, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah takut mati. Bagi mereka iskariman aumun syahidan, kalau hidup, hidup menjadi orang merdeka, kalau mati, matinya mati syahid. Siap mati syahid? Saya belum. Kenapa mereka disebut dengan syahid? Karena sebelum malaikat maut mencabut nyawanya, malaikat sudah mengepakkan sayapnya, menunjukkan tempatnya di surga. Hai Abdul Somad, kau akan masuk surga dekat dengan Ustadz Ramon Damora. Tengoklah bersihnya hati mereka. Padahal yang ku bilang masuk surga cuma aku berdua, yang lain mengatakan amin.